Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Triwidiarti. Gimana nih kabarnya di hari Kamis ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih seputar ilmu kesehatan masyarakat untuk asisten keperawatan. Hari ini tema pembahasan kita adalah media promosi kesehatan. Setelah kita mempelajari metode dan juga teknik dalam melakukan pendidikan kesehatan, kita udah ngelompokin nih kelompok sasaran kita yang seperti apa. Apakah sasarannya individu, kelompok besar, kelompok kecil, atau bahkan massa. Kemudian kita juga udah nentuin kira-kira teknik apa yang cocok dan sesuai dengan sasaran kita. Nah, setelah kita menentukan kedua itu, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat peraga dan juga media apa yang mau kita gunakan. Karena kalau kita nggak pakai media, audiens itu akan cenderung bosan mendengarkan aja, karena cuma satu indera yang digunakan, yaitu telinga. Kalaupun pakai visual, pasti mereka ngelihatnya ke kita sebagai narasumbernya, sebagai pemberi informasinya. Nah, penyerapan kalau hanya dengan telinga itu hanya 20% yang ditangkapnya. Tapi kalau dia pakai udah telinga, kemudian pakai matanya, dia akan mendapatkan 50%, karena 30%-nya dari penglihatan, dari indera penglihatannya. Kemudian kalau kita gabungkan lagi dengan tindakan, itu akan maksimal lagi, akan 60%. Jadi kalau dijumlahkan semuanya, maka penyerapan informasinya akan 100%, seperti itu. Nah, apa sih gunanya media? Media di sini itu berfungsi sebagai perantaranya kita, penyalurnya, penyalur informasinya. Jadi kita dalam menyampaikan informasi itu butuh sesuatu yang bisa merangsang penglihatan, pendengaran, dan juga mereka melakukan tindakan, sehingga penyerapan informasi yang mereka dapatkan itu lebih optimal. Artinya karena indera penglihatan, pendengaran, kemudian juga mereka melakukan simulasi, diharapkan penyampaian pesannya itu lebih optimal, seperti itu. Oke, alat peraga yang bisa digunakan atau yang sering kita gunakan ya dalam melakukan pendidikan kesehatan itu ada 3 poinnya. Pertama itu ada alat bantu lihat, alat bantu dengar, dan alat bantu lihat dengar atau audiovisual. Nah, alat bantu lihat itu yang seperti apa? Alat bantu lihat kalau kalian sering dijelaskan sama gurunya dan guru kalian itu pakai alat peraganya LCD, proyektor ya, yang biasa dipantulkan sinarnya itu ke papan tulis atau ke proyektor. Nah, itu merupakan contoh dari alat bantu lihat. Karena kalian melihat apa yang guru kalian sampaikan itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar. Jadi ketika guru kalian jelasin nih, kalian nggak paham, kalian udah bisa baca teksnya. Oh, maksud gurunya adalah seperti ini. Dan gurunya itu lebih menjelaskannya lagi, karena biasanya di dalam proyektor itu akan muncul presentasi yang hanya poin-poin besar seperti itu. Nah, itu yang termasuk alat bantu lihat. Kemudian untuk alat bantu dengar. Alat bantu dengar itu alat yang hanya indera pendengaran kita aja yang berfungsi. Contohnya adalah radio. Ketika kalian dengerin radio, itu kan pasti didengar, karena nggak kelihatan siapa yang ngomong, kemudian apa yang terjadi di sana, situasinya seperti apa, kita nggak bisa melihat, karena itu hanya alat bantu dengar saja. Kemudian untuk lebih kompleksnya, campurannya adalah alat bantu lihat dan juga dengar atau audio visual. Nah, ini adalah kombinasi dari alat bantu lihat dan juga alat bantu dengar. Contoh dari alat bantu lihat dengar adalah televisi. Nah, ketika kalian menonton televisi, baik itu nonton sinetron, nonton iklan, atau nonton apapun, berita dan sebagainya, yang kita gunakan adalah indera penglihatan kita untuk melihat gambarnya. Oh, gambarnya seperti ini, ada
Misalkan ada anak minum susu, kemudian tiba-tiba ada sapinya. Nah, itu kan lihatnya. Kemudian dengarnya, ya yang kalian dengar informasi-informasinya yang diutarakan saat pemutaran film, iklan, atau sinetron tersebut. Selanjutnya adalah media pendidikan kesehatan. Nah, media itu kalau kita dengar media itu pasti perantara. Media apa yang digunakan? Perantaranya apa? Media itu saluran. Jadi ketika kita menyampaikan, jangankan menyampaikan ya, kita bicara nih, media kita supaya teman kita dengar apa? Pasti ada udara di situ, supaya suara kita itu terdengar oleh teman kita yang kita ajak bicara. Coba kalau kita ada di luar angkasa yang hampa udara, pasti nggak akan terdengar suaranya. Nah, udara di sini adalah media, sama seperti pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan juga butuh media supaya informasi yang kita sampaikan itu sampai ke audiens kita. Nah, medianya apa aja? Medianya di sini ada media cetak dan media elektronik. Untuk media cetak itu yang pertama ada buklet. Nah, buklet itu berupa buku. Nanti mungkin ada tampilannya ya di sini. Buku. Nah, buku ini kurang lebih sekitar 10 halaman. Itu berisi informasi-informasi mengenai kesehatan. Misalkan buklet tentang diare pada balita. Kemudian lagi buklet tentang COVID-19. Nah, ini bentuknya namanya juga buklet ya, artinya buku, dalam bentuk buku seperti itu. Nah, selanjutnya adalah leaflet. Kebetulan kalau leaflet, saya ada contohnya. Nah, ini ya. Ini adalah contoh leaflet. Jadi leaflet itu selembaran sebenarnya, selembaran seperti ini. Dia di print 2 muka, 2 halaman, depan dan juga belakang. Kemudian ciri khas leaflet itu dilipat seperti ini. Nah, ini namanya leaflet. Kalau dia cuma selembaran kayak gini, ya selembaran aja, mau bolak-balik atau selembaran aja, tanpa dilipat, itu namanya pamflet. Kemudian kalau brosur itu sebenarnya hampir mirip dengan leaflet ya. Kadang kita suka kebalik-balik, bingung brosur sama leaflet itu bedanya apa? Bedanya hanya di ukuran. Ukuran brosur itu lebih besar. Nah, leaflet, pamflet, brosur itu semua memuat tentang informasi-informasi kesehatan yang mau disampaikan secara ringkasnya seperti apa di sini. Nah, kebetulan ini leaflet tentang jaga agar lansia terhindar dari COVID-19. Di sini ada gambar lansianya ya. Nah, di sini juga ada informasi-informasinya kenapa harus jaga lansia, kemudian lansia itu seperti apa, imunitasnya segala macam dibahas di sini. Nah, ini contoh leaflet. Bisa dilihat ya. Nah, sama. Dia kertas A4. Kalau brosur tuh biasanya kertas 4 ya, atau folio. Kemudian setelah leaflet kita ada flyer. Flyer itu hampir mirip dengan pamflet. Nih, seperti ini ya. Tapi dia hanya di depan, di mukanya aja, di depan. Jadi belakangnya itu kosong dan biasa ditempel-tempel tuh di jalan. Itu namanya flyer. Kemudian flip chart. Nah, flip chart atau lembar balik. Ini contoh flip chart. Kebetulan saya pinjam di puskesmas tempat suami saya kerja ya. Nah, ini namanya flip chart, lembar balik. Namanya lembar balik, jadi ya dibolak-balik. Nah, seperti ini. Ini flip chart tentang informasi seputar kesehatan bayi baru lahir. Ya, nih. Dia ciri khasnya adalah dibalik, bentuknya segitiga seperti ini. Tuh. Kalau kalian punya kalender meja, nah kurang lebih seperti itu, cuma ini lebih besar, gitu ya. Memuat apa sih flip chart itu? Sama memuat informasi-informasi kesehatan. Nih, cuma dia dilengkapi dengan gambar yang lebih banyak, kemudian informasi yang lebih detail. Tuh. Selanjutnya adalah
Poster. Nah, kalau poster itu bentuknya besar ya. Poster tuh besar, biasa dipajang nih di area-area tertentu yang memang terjangkau untuk penyampaian informasi melalui media cetak, yaitu poster. Nah, poster biasa ditempel di jalan. Nanti di sini ada gambar posternya ya. Selanjutnya adalah foto. Nah, kita juga bisa pakai foto untuk media cetaknya. Misalkan kalian upload foto tentang makanan sehat ke sosial media kalian, kemudian kalian memberikan informasi-informasi mengenai makanan sehat. Nah, itu juga salah satu bentuk yang media cetak ya, foto. Tapi kalau masuk sosmed itu sebenarnya ke elektronik sih, media elektronik menggunakan media sosial. Cuma fotonya itu kalau dicetak dia jadi media cetak. Selanjutnya adalah media elektronik. Nah, media elektronik ini bisa dari televisi. Di televisi itu kita bisa nonton iklan ya, iklan-iklan layanan kesehatan. Pasti pasti teman-teman semua pernah lihat namanya iklan anjuran ya dari Kementerian Kesehatan untuk minum tablet tambah darah pada remaja putri. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian bisa melalui sinetron-sinetron atau film yang diputar di televisi ya. Contohnya adalah Dua Garis Biru yang waktu tahun baru kemarin muncul di televisi. Kemudian ada film Mika. Di sini ada brosurnya, ada visualnya, ada gambarnya. Film Mika tuh yang gimana sih? Nanti kalian bisa tonton deh. Itu informasi mengenai penderita AIDS yang nggak boleh dijauhin, nggak boleh didiskriminasi. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia itu sama di mata Allah, di mata hukum, semua itu sama. Jadi mau dia kena AIDS, mau apa ya nggak boleh didiskriminasi, nggak boleh dibeda-bedain, gitu ya. Itu salah satu pesan yang disampaikan dari film Mika. Selanjutnya adalah radio. Nah, kalau teman-teman sering dengar di radio ya, biasanya kalau di Bandar Lampung itu ada di Bioli FM. Nah, itu terkadang ada informasi kesehatannya. Atau kalian yang di daerah Waibumur itu Trirama, sering kan dengar produk ya, kemudian ada informasi kesehatan yang disampaikan juga dari penyiarnya. Nah, ini juga bisa jadi media nih, radio. Selanjutnya slide itu misalkan slide yang dibikin video, slide PowerPoint ya kan bisa tuh ditambahin suara, ditambahin efek-efek musik dan sebagainya, kemudian digabungkan menjadi sebuah kayak sebuah film, tapi bukan film, sebuah slide lah, tanpa kita harus ngekliknya. Nah, dijadikan sebuah video seperti itu. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya adalah billboard. Kalau kalian tahu ya, di jalan ada papan yang besar, kemudian kadang itu dia muncul juga iklan, nggak cuma media cetak gitu aja ya, tapi ada visualnya juga, ada pergerakannya juga. Nah, ini yang disebut billboard. Biasanya papan besar tuh di tengah kota, sering banget ada. Oke, cukup sekian ya penyampaian dari saya mengenai alat peraga dan juga media promosi kesehatan. Nah, kalau ada yang kurang jelas mungkin nanti bisa baca bukunya ya, bisa baca buku ini, Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk SMK dan MAK jurusan keperawatan. Nah, di sini lengkap banget. Kalian juga bisa searching di internet mungkin, atau bisa baca-baca jurnal juga. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, perilaku saya mungkin yang kurang berkenan ya di mata pemirsa semua yang ngelihat video ini. Saya mohon maaf. Kemudian ada informasi-informasi yang salah, mungkin nanti bisa komen ya yang benar tuh gimana. Selanjutnya minta maaf juga kalau banyak gangguan sana sini, karena video ini diambil sore hari ya, ketika ayam-ayam itu berkokok, kemudian sapi-sapi itu mendengkur.
dan banyak lagi kendaraan-kendaraan yang lalu lalang. Saya mohon maaf. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.